بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas buku 100 hadis muslimah dan kita sudah sampai pada halaman 20 hadis 55 dan ini masih di dalam bab tentang masail wa ahkam, ya, beberapa masalah dan beberapa hukum seputar wanita. Kita lanjutkan hadis yang ke-55. Qala al-muallif hafizahullahu taala an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu, kalaulah aku nabi, amiran, menyuruh, ahadan, seseorang, ayasjuda li ghairillah, untuk melakukan sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata, niscaya saya perintahkan wanita, antasjuda li zawjiha, untuk sujud, untuk melakukan sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, yaitu maksudnya demi Allah, la tu'addil mar'atu, tidaklah seorang wanita itu bisa menunaikan haqqa rabbiha, haknya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tu'addiya haqqa zawjiha kullah, sehingga dia menunaikan hak-hak suaminya secara keseluruhan. Hatta, sehingga, lau sa'alaha nafsaha, andai suaminya meminta dirinya, maksudnya untuk hubungan intim, wahya ala qatab, sementara wanita itu berada di atas pelana kuda, pelananya kendaraan, lam tamna'hu, maka dia tidak boleh mencegahnya atau menolaknya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah sahih, ya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya haknya suami yang menjadi kewajiban istri untuk menunaikannya adalah sangat-sangat besar. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai manusia boleh sujud kepada manusia, maka yang paling pantas disuruh sujud adalah istri sujud kepada suami. Ini andai boleh, ya, tapi tidak boleh. Manusia hanya boleh sujud kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada selain Allah enggak boleh, ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang istri, salah satu kewajibannya adalah kalau diminta oleh suami untuk hubungan intim, maka dia harus mau, tidak boleh menolak, kecuali ada uzur, misalnya sakit dan sebagainya. Tanpa uzur tidak boleh menolak. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, wahya ala qatab, meskipun istri sudah berada di atas qatab. Qatab itu artinya pelana kuda. Kalau di sini diartikan di atas kendaraan, ini salah, okay? Nah, maka terjemahannya ini kurang. Mestinya di atas pelana kendaraan. Saya dulu tidak paham apa maksud hadis ini. Sebagaimana dulu ada seorang ulama perawi hadis ini juga nggak paham apa sih maksudnya hadis ini. Sampai akhirnya mereka mengetahui bahwasanya adatnya orang Arab kalau sudah hampir melahirkan anak, seorang wanita, okay, hamil, sudah hampir melahirkan anak, sudah bukaan keberapa misalnya, nah, maka dia biasanya disuruh duduk di atas pelana kuda. Supaya apa? Posisi duduk seperti itu menyebabkan mudahnya kelahiran. Tidak harus dia naik kuda, mungkin pelananya ditaruh di bawah, nah terus dia duduk di atasnya situ. Nah, dalam kondisi duduk seperti itu mempercepat proses kelahiran anak. Nah, jadi maksudnya ini adalah seandainya seorang istri sudah bukaan kesekian, hampir melahirkan, tapi suaminya menginginkan sekarang kita hubungan, maka ini istri harus mentaati. Ini mubalaghah seperti ini. Karena tidak mungkin seorang suami menginginkan hubungan intim dalam kondisi istrinya seperti ini, nggak mungkin.
Tapi andaikan maksudnya Nabi, andaikan diinginkan oleh suaminya, maka harus dia mentaatinya, saking besarnya hak suami dalam bab ini. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, Nabi pasti sudah menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi fakta sampai akhir hayat, Nabi belum pernah menyuruh istri sujud kepada suaminya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dulu Nabi Yakub, sementara juga istrinya, sementara juga anak-anaknya Nabi Yakub, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Bukankah dulu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Bukankah ini menunjukkan berarti boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya dua. Pertama, bahwasanya apa yang diceritakan itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Pada syariat nabi-nabi terdahulu belum ada larangan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu istri sujud kepada suami nggak ada masalah, tidak haram, belum dilarang. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, beliau bawa syariat baru, istri tidak boleh sujud kepada suami, manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Jawaban yang kedua, bahwasanya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, sujudnya putra-putra Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, kepada saudaranya, ini bukan sujud penyembahan, tapi ini sujud penghormatan. Maka harus dibedakan antara kita salat, sujud, ini sujudnya sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dulu malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu bukan menyembah Nabi Adam, tapi sujud penghormatan. Tapi meskipun hanya penghormatan, untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita tetap tidak boleh melakukan. Bahkan membungkukkan badan nggak boleh. Jadi misalnya saya ketemu dengan orang yang lebih tua dari saya bungkukkan badan, nggak boleh. Mau duel, pencak silat itu, sebelumnya kemudian saling menunduk, nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah ditanya, seseorang ketemu seseorang, ayan hanilah, apakah boleh membungkukkan badan? La, nggak boleh. Yusafih, apakah berjabat tangan? Iya. Nah, jadi sebelum sabung itu bukan saling membungkuk, tapi jabat tangan dulu, supaya nanti sabungnya ukhuwah, bukan untuk untuk mencederai atau melukai teman sabungnya. Tapi maka tidak boleh membungkukkan badan. Kalau hanya menganggukkan kepala nggak ada masalah. Kita ketemu tetangga kemudian assalamualaikum, nggak ada masalah. Ini bukan membungkukkan badan. Yang dilarang itu membungkukkan badan ruku' atau membungkukkan badan sampai sujud, tidak boleh. Masalah kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi di sini bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Apabila ada perkara-perkara penting yang kita ingin menyampaikan, maka boleh kita bersumpah. Dan sumpah ini adalah sumpah yang menurut para ulama adalah kalimat sumpah yang paling dahsyat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. Seolah-olah Nabi mengatakan, saya sumpah ini benar, tidak bohong, karena kalau saya bohong maka jiwa saya ini di tangan Allah, Allah pasti akan langsung menghukum saya, bisa menghukum saya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah punya tangan, karena di sini dikatakan biyadih, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad di tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Tapi jangan mengatakan berarti Allah seperti makhluk, enggak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun juga. Allah punya tangan sebagaimana Allah mengatakan sendiri, bal yadahu mabsuutatan. Banyak ayat-ayat menunjukkan Allah punya tangan. Maka jangan mengingkari bahwasanya Allah punya tangan. Tetapi kita sama sekali tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita mengatakan Allah punya tangan karena Allah mengatakan sendiri. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa Allah seperti manusia, manusia punya tangan kanan kiri, Allah punya tangan berarti kayak manusia, enggak. Laisa kamitslihi syai'. Karena segala sesuatu itu yang dimaksud untuk dia adalah yang sesuai untuk dia. Manusia punya tangan, tangannya kayak begini.
meja ini punya kaki, kakinya kayak begini. Beda antara kaki manusia dengan kaki meja, meskipun istilahnya sama-sama kaki. Nah, kalau antara manusia dengan meja saja bisa berbeda, apalagi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan punya tangan, ya sudah kita percaya punya tangan. Gimana tangannya? Nggak boleh ditanya. Ini masalah gaib. La tafakkaru fillah. Jangan mikir tentang Allah. Orang nyanda akal kita. Kita hanya boleh mikir tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mikir tentang makhluk sudah bisa paham bagaimana pencipta makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 56. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min asyratis saah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilm, bahwasanya ilmu diangkat, wa yadhharul jahl, dan bahwasanya kebodohan merajalela, wa yafshuwaz zina, dan bahwasanya zina merata menyebar, wa yushrabal khamr, dan bahwasanya minuman keras ditenggak diminum, wa yadhhabar rijal, dan laki-laki pada lenyap, wa tabqan nisa, dan tersisa para wanita-wanita, hatta yakuna li khamsina imra'ah, sehingga untuk 50 wanita, qayyimun wahid, hanya ada satu orang yang mengurusinya. Hadis muttafaqun alaih. Hanya ada satu orang laki-laki yang mengurusinya. Qayyim itu pengurus laki-laki, wahid satu orang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk tanda-tanda kiamat adalah banyaknya wanita, sedikitnya pria. Sekarang kalau di dunia ini dihitung secara total, banyak laki-laki atau wanita, maka sudah ketahuan sekarang lebih banyak apa? Wanita. Maka tanda kiamat ini sebenarnya sudah muncul sekarang ini. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah nanti di akhir zaman, yang lebih dekat lagi kepada hari kiamat. Karena prosentasenya adalah 1:50. Laki-lakinya 1, wanitanya berapa? 50. Nah, kalau sekarang mungkin belum sampai seperti itu. Dan bahkan sebagian tempat wanitanya lebih banyak di dunia ini. Tapi sebagian tempat lagi, laki-lakinya lebih banyak. Kadang-kadang laki-laki lebih banyak, kadang-kadang perempuan lebih banyak di satu tempat. Tapi kalau seluruh dunia dihitung total semuanya, maka jelas perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bab, karena babnya tentang masalah-masalah dan hukum, tapi ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan hukum, sehingga hadis ini semestinya bagusnya dimasukkan pada bab yang terakhir, ya. Bab yang terakhir itu adalah perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Tapi mungkin ini urutan atau tertibnya buku ini memang kurang teratur, karena menulisnya pun juga secara cepat, dalam beberapa hari saja, atau mungkin dalam sekitar 3 harian, ya, sehingga urutannya memang kurang bagus. Tapi nggak ada masalah, kita bahas hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kiamat ada beberapa macam. Tanda kiamat itu oleh para ulama dibagi 3. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda yang tengah-tengah antara keduanya, berarti tanda yang sedang. Tanda yang kecil munculnya sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati, itu sudah tanda kiamat. Bahkan tanda-tanda kiamat sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, sudah ada. Ada tanda-tanda yang sedang-sedang. Tanda yang sedang-sedang itu munculnya adalah tengah-tengah antara tanda-tanda kecil sampai tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu adalah tanda-tanda yang disebut sebagai asyru ayat, 10 tanda besar, di mana 10 tanda besar ini munculnya bertubi-tubi. Kalau sudah muncul satu, maka muncul berikutnya secara cepat setelah itu, yaitu misalnya Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Malhamah, dan sebagainya. Yang itu munculnya beruntut. Antara satu dengan yang lainnya dari 10 tanda ini tidak lama, paling beberapa tahun saja, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin beberapa hari, tidak lama jaraknya. Tetapi untuk yang lain-lainnya ini bukan seperti itu sifatnya. Maka 10 tanda yang besar itu diibaratkan oleh Nabi itu seperti satu kalung. Kalung isinya manikan.
Ketika kalung ini dipotong talinya, maka manikannya akan lepas. Kalau sudah lepas satu, pasti yang lain-lainnya akan ikut lepas. Nah, demikian juga 10 tanda besar kiamat. Kalau sudah satu muncul, maka yang lain-lainnya pasti akan muncul bertubi-tubi. Kemudian kita lihat matahari muncul dari arah barat. Nah, ini sudah tanda besar kiamat ini. Nah, kalau sudah muncul itu, nanti yang lain-lainnya akan segera muncul. Nabi Isa segera muncul, Ya'juj Ma'juj segera muncul. Kemudian apa lagi? Dajjal segera muncul, dan seterusnya. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang kecil atau yang sedang. Yang besar nggak dibahas. Apa tanda-tanda tersebut? Satu, yurfa'al ilmu diangkat. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama. Jadi bukan ilmu matematika, fisika, IPA, bukan. Kata-kata ilmu dalam nas Quran maupun hadis itu maksudnya adalah ilmu agama. Ilmu agama akan diangkat. Diangkatnya ilmu agama gimana caranya? Nabi menjelaskan diangkatnya ilmu agama dengan matinya para ulama. Kita punya ulama-ulama sepuh sudah mati. Dulu ada ulama-ulama besar di Indonesia ini, ulama-ulama terkenal yang kalau beliau bersuara maka semua umat mengikuti fatwa beliau. Misalnya kalau dulu ada nama Buya Hamka misalnya, sudah wafat. Kemudian sekarang muncul ulama-ulama tetapi derajatnya di bawah. Tidak semua orang menerima fatwanya. Yang menerima hanya kelompoknya saja. Ini satu ulama terkenal tapi terkenal di kelompoknya. Di kelompok yang lain tidak diterima. Anggaplah misalnya yang paling viral siapa sekarang? Ustadz Abdus Samad. Apakah Ustadz Abdus Samad diterima semua golongan? Enggak. Yang tidak suka dengan beliau mengatakan UAS artinya Ustadz ahli syubhat. Artinya sama ya, UAS Ustadz Abdus Samad tapi diartikan Ustadz ahli syubhat. Ini berarti tidak diterima oleh segala kalangan. Jadi ulama yang besar yang diterima oleh segala kalangan sudah nggak ada sekarang. Atau mungkin masih ada tapi sisa beberapa orang saja. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Ulama dicabuti oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah. Nah, kalau ulama sudah tidak ada lagi, maka yang muncul adalah yadhharul jahl. Kebodohan muncul, merajalela. Munculnya kebodohan dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh, nggak punya ilmu agama. Mestinya yang mimpin itu adalah ulama, semestinya. Salah satu syarat menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi amirul mukminin, menjadi presiden, sebenarnya itu adalah salah satu syaratnya harus alim, paham Quran, paham tafsir Quran, paham hadis, paham syarahnya hadis Nabi SAW. Nah, itu yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kalau ada orang yang tidak paham menjadi pemimpin, maka dia wajib ketika ingin menetapkan suatu urusan, maka hendaklah dia tanya dulu kepada para ulama. Bahkan sepakat para ulama bahwasanya kalau ada seorang pemimpin, dia menetapkan suatu masalah tanpa minta saran kepada para ulama, maka pemimpin ini wajib untuk dilengsarkan. Ini kesepakatan para ulama, bukan perkataan saya. Sepakat para ulama. Tapi tentu saja apabila mampu untuk melengsarkan. Kalau tidak mampu jangan macam-macam. Karena kalau kita tidak mampu melengsarkan tapi kemudian memaksakan diri untuk melengsarkan, malah negara jadi kacau. Negara kacau ini sesuatu yang tidak baik. Jangan mengacaukan negara. Biarkan negara tenang, aman. Kita masih bisa ngaji seperti ini secara baik. Adapun kebodohan merajalela, maka jangan kita mengikuti kebodohan tersebut. Mohon maaf, pemerintah ini sebenarnya kalau ingin menetapkan masjid sekarang boleh dibuka tetapi sholatnya harus jaraknya 1 meter, itu mau menetapkan begitu harus tanya dulu sama ulama. Tidak boleh langsung memberikan aturan. Kalau langsung memberikan aturan maka terkena kesepakatan ulama tadi. Apa kesepakatan ulama? Bahwasanya pemimpin seperti itu wajib untuk dilengsarkan. Misalnya nih yang mengatur di suatu kecamatan, Pak Camat. Nah, Pak Camatnya mengatakan untuk wilayah saya wajib sholatnya jarak 1 meter. Kalau dia tanpa musyawarah kepada ulama tiba-tiba langsung menetapkan begitu, maka sepakat ulama mengatakan ini camat wajib dilengsarkan kalau mampu. Kalau enggak mampu jangan. Karena kalau tidak mampu memaksakan malah menjadi kekacauan. Jangan bikin kekacauan di negara kita. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu supaya kebodohan tidak merajalela, marilah kita mempelajari ilmu agama. Dan kalau ada kebodohan yang disebarkan, jangan mengikutinya. Kita ikuti fatwa-fatwa ulama supaya kebodohan tidak merajalela.
Termasuk tanda kiamat adalah yafsuaz zina. Zina tersebar. Ini sudah terjadi. Di mana dibuka tempat-tempat zina yang diresmikan atau yang direstui oleh negara, oleh pemerintah. Ada tempat-tempat khusus untuk zina, yang mau zina silahkan lari ke sana. Nah, itu berarti menunjukkan zina sudah menyebar. Yashrabul khamr, minuman keras diminum, ditenggak. Ini termasuk tanda kiamat. Ini sudah terjadi juga. Kita lihat ada toko-toko menjual minuman keras secara bebas. Tidak ada yang melarangnya. Nah, ini berarti apa? Yashrabul khamr. Ini berarti tanda kiamat sudah muncul. Karena itu sebenarnya kiamat ini sudah dekat, tetapi kita masih lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengingatkan kita, marilah kita beramal saleh yang baik, karena maka tanda-tanda kiamat sudah sudah bermunculan. Hadis berikutnya 57. An Uqbah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, hindarilah kalian wahai laki-laki, waddukhul, untuk masuk, alan nisa, kepada para wanita. Hadis muttafaqun alaih, ya. Jadi laki-laki jangan campur-campur dengan para wanita, jangan ikhtilat. Ini ada gerombolan wanita, kemudian kita laki-laki sendiri masuk ke situ, jangan. Majelis laki-laki dipisahkan dari majelis wanita. Seperti di masjid ini, antara laki-laki dengan wanita ada tabirnya. Ini sudah benar. Nggak boleh bapak-bapak masuk di belakang situ, tempatnya ibu-ibu, nggak boleh. Tempat ibu-ibu khusus, tempat bapak-bapak khusus. Bahkan di masa Nabi, tempat masuk masjid pintunya dibedakan. Ini pintu khusus bapak-bapak, ini pintu khusus ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh lewat pintu bapak-bapak. Demikian juga sebaliknya, bapak-bapak nggak boleh masuk lewat pintunya ibu-ibu. Itu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masjid kita bisa seperti itu, bagus. Tapi kalau tidak bisa, minimal seperti yang ada di sini. Nah, ini pintu kecilnya, itu ada khusus untuk ibu-ibu, ada pintu kecilnya ini khusus untuk bapak-bapak. Tapi kalau dari luarnya maka masih campuran, nggak ada masalah apabila memang tidak madarat. Tapi kalau bisa dipisahkan maka itu lebih baik lagi. Hadis berikutnya 58. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taliju, janganlah kalian masuk, alal mughibat, kepada wanita-wanita yang ditinggal ghaib, ditinggal pergi oleh suaminya. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya para setan. Fa inna syaitan, karena setan itu yajri, mengalir, min ahadikum, pada salah satu kalian atau pada masing-masing kalian, majrad dam, pada aliran darahnya. Qulna, maka kami para sahabat bertanya, wa minka, dan juga kepada engkau wahai Nabi? Qala, beliau mengatakan, wa minni, juga kepada saya juga dialiri setan ngalir pada darah saya. Walakin Allah, akan tapi Allah, a'anani, menolong saya, alaihi, untuk mengalahkan setan tadi. Fa aslamu, maka saya selamat dari gangguan setan saya. Hadis riwayat Tirmidzi wa gharrabah, dan beliau mengatakan hadis ini gharib, maksudnya dhaif. Wa qala, dan dia mengatakan, qad takallama ba'duhum fi Mujalid bin Sa'id. Dalam sanadnya ada rawi bernama Mujalid, min qibali hifdhi, dia dibicarakan karena dia hafalan hadisnya buruk sehingga menyebabkan hadisnya dhaif. Tapi kesimpulannya, hadis ini derajatnya adalah sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semisal atau dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain. Jadi kesimpulannya hadis ini apa? Sahih atau sahih maknanya. Karena itu diterjemah saya tulis apa? Dhaif sanadnya. Maksudnya sahih maknanya. Istilahnya para ulama, dhaiful mabna, sahihul ma'na. Dhaif sanadnya tapi sahih atau benar isinya, kandungannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak boleh masuk pada perempuan, masuk ke rumahnya perempuan yang lagi ditinggal safar oleh suaminya. Suaminya lagi kerja di luar kota, kemudian kita bertamu ke rumah dia, nggak boleh. Kalau tahu bahwasanya dia tanpa suami, maka jangan masuk. Kalau mau keperluan di luar aja. Kalau mau masuk harus ditemani dengan mahramnya wanita tadi. Kita tahu bahwasanya suaminya pergi, nah, maka kita minta izin untuk ketemu karena ada sesuatu yang mau disampaikan bersama mahramnya.
sama kakaknya atau sama adiknya atau sama anaknya yang sudah besar, sehingga ada mahramnya, nggak ada masalah karena aman dari fitnah. Jadi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita masuk kepada wanita yang tidak ada suaminya, baik itu pergi atau sudah mati, sementara nanti setan akan masuk dalam urusan tersebut, sehingga setan akan membuat fitnah, akan memunculkan syahwat kita sehingga membisiki kita. Demikian juga memunculkan syahwatnya wanita tadi sehingga akan tertarik sama kita. Setan akan membisiki untuk melakukan satu amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada wanita yang dia sendirian di rumah, kita tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Bertamu masuk nggak boleh, menyampaikan sesuatu di luar rumah saja. Karena yang dilarang ini adalah la taliju, jangan masuk. Lah terus bedanya apa kalau kita di luar rumah dengan kita masuk? Ya beda. Kalau kita masuk, orang-orang luar tidak ada yang melihat kita, maka setan mudah untuk membisiki kita. Tetapi kalau kita berada di luar, sekedar menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, setelah itu pulang lagi, maka semua orang melihat kita di luar itu, sehingga tidak mungkin terjadi apa-apa yang diinginkan oleh setan. Nah, ini yang dilarang adalah masuknya. Kalau tidak masuk tapi hanya di luar, tidak ada masalah menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan atau yang penting untuk disampaikan. Kemudian dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya setan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Karena di sini dikatakan majrad dam, mengalir bersama aliran darah. Darah kita akan mengalir nih. Nah, setan itu masuk bersama aliran darah kita. Bisa ngalir, bisa masuk. Karena setan itu makhluk halus, sehingga dia masuk pada tubuh kita bisa. Nah, ini fadilahnya makhluk halus dengan makhluk kasar. Kalau kita makhluk kasar, ada wujudnya begini, bisa dipegang. Nah, kelebihannya makhluk halus apa? Bisa masuk pada makhluk kasar. Tapi makhluk kasar nggak bisa masuk pada makhluk halus. Berbeda. Nah, maka karena setan bisa masuk pada tubuh kita, hendaklah kita berhati-hati. Jangan membiarkan setan mengganggu kita. Caranya gimana? Dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara. Caranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita zikir kepada Allah, maka setan ini akan sembunyi, tenggelam, nggak bisa mengganggu. Tapi kalau kita lalai dari zikir, maka setannya ini akan muncul, akan bisa mengganggu kita. Nah, ini cara kita supaya menaklukkan setan yang ada dalam tubuh kita. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah untuk menaklukkan setannya sehingga beliau selamat dari gangguan setan. Ini khusus jaminan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setannya nggak mampu mengganggu. Kalau kita, setannya kadang menang, kadang pula kalah. Kalau kita pas imannya kuat, setannya mengganggu, kita tidak mau diganggu. Kita imannya kuat. Nah, ini berarti kita yang menang, setannya kalah. Tapi kalau iman kita lagi lemah, kemudian setannya membisiki, kemudian akhirnya kita melakukan maksiat tersebut, berarti kita lagi kalah dengan setan. Kadang menang, kadang kalah, itu kita. Kalau Nabi nggak mungkin kalah sama setannya. Dan ini berkaitan dengan hadis yang membicarakan tentang setan korin dan malaikat korin. Setiap manusia dalam tubuhnya ada setan korin yang selalu bersama dia, dan ada malaikat korin yang juga selalu bersama dia. Nah, saling membisiki. Malaikatnya membisiki kebaikan, setannya membisiki keburukan. Siapa yang menang tergantung kita. Kalau kita lagi ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, imannya kuat, maka berarti malaikatnya ini lagi yang menang. Tapi kalau kita lagi lemah, kita tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah, setannya yang menang. Nah, maka untuk menaklukkan setan qarin, kita harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang zikir kepada Allah, maka Allah akan menyertainya dengan pertolongan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berkata, "Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Saya, kata Allah, selalu menyertai hambaku apabila dia berzikir dan lidahnya dan bibirnya bergerak-gerak karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari fa'aslamu, ya, saya selamat dari gangguan setan. Boleh juga kata-kata fa'aslamu dibaca fa'aslama. Fa'aslama, apa artinya fa'aslama? Fa'aslama, setan yang ada di tubuhku ini masuk Islam.
Jadi aslamu diartikan apa? Saya selamat dari gangguan setan. Tapi kalau aslama, dia setan masuk Islam. Allah membantu saya sehingga setan yang ada dalam tubuh saya ini masuk Islam. Maka karena setannya Nabi sudah masuk Islam, dia tidak pernah menyuruh kecuali kebaikan. Nah, ini khusus setannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi muslim sehingga menyuruh kebaikan, sehingga tidak menjadi setan lagi. Dia dari jin tetapi dia Islam. Hadis berikutnya 59. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf untuk para wanita, maksudnya dalam salat jamaah adalah akhiruha, yang terakhir, yang paling belakang. Wa syarruha, adapun yang paling buruknya awwaluha, yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah bahwasanya saf wanita dalam salat jamaah yang paling besar pahalanya adalah yang paling di belakang. Adapun yang paling sedikit pahalanya adalah yang paling di depan. Sebaliknya laki-laki juga begitu. Shaf salat jamaah yang paling besar pahalanya adalah shaf pertama, kemudian shaf kedua, kemudian shaf yang ketiga. Paling belakang itu paling sedikit pahalanya. Sama-sama berpahala, tapi pahalanya apa? Bertingkat-tingkat. Untuk wanita yang paling belakang lebih besar pahalanya. Untuk laki-laki yang paling depan paling besar pahalanya. Kemudian dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, cara mengatur shaf ibu-ibu adalah dimulai dari belakang, bukan dimulai dari depan. Ibu-ibu kalau datang ke masjid maka langsung memposisikan diri pada shaf pertama, yaitu shaf paling belakang. Kalau shaf paling belakang sudah penuh, maka kemudian yang datang belakangan mengisi shaf kedua, yaitu shaf paling belakang kedua. Itu cara mengatur shafnya begitu. Maka biarkan shaf depan kosong untuk ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak sebaliknya. Begitu datang langsung ngisi shaf pertama. Shaf pertama penuh, baru shaf kedua belakangnya. Shaf kedua penuh, baru belakangnya. Terus begitu. Nah, maka sebagian orang tidak paham masalah ini sehingga mengatur shafnya tidak benar. Ibu-ibu datang pertama kali langsung ke depan. Nah, ini tidak benar ya, sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak benar. Ya, mudah-mudahan di sini sudah benar ya. Tapi kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya cara mengatur shaf salat jamaah antara laki-laki dengan perempuan itu bukan sampingan kanan kiri, tetapi depan sama belakang. Seperti di masjid ini. Ini sudah benar, ya. Ibu-ibu shafnya belakang, bapak-bapak shafnya depan. Karena sebagian masjid itu dibagi tengah dua, Pak. Yang ibu-ibu di samping kanan, yang bapak-bapak di samping kiri. Ini adalah bid'ah di dalam shaf salat jamaah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Syekh Najih Maimun Zubair. Ini adalah putranya Mbah Maimun Zubair, ulama di Rembang. Beliau mengatakan bahwasanya munculnya shaf yang ditaruh di samping kanan dan samping kiri untuk laki-laki dan perempuan ini adalah munculnya gara-gara pemahaman barat, di mana orang-orang barat ingin menyamakan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Mereka ingin setara laki-laki dengan perempuan. Nah, akhirnya karena paham ini kemudian merasuk pada tubuh umat Islam sehingga mereka ngubah adat yang dulunya shaf perempuan selalu di belakang, diubah. Sekarang shafnya taruh sampingan kanan kiri aja, karena derajatnya sudah sama. Wanita dulu bodoh-bodoh, sekarang sudah banyak yang pintar. Bahkan terbukti direktur rumah sakit misalnya banyak kadang-kadang perempuan. Universitas juga begitu, ya. Rektornya adalah perempuan, karena perempuan cerdas. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan sekarang sudah setara dengan laki-laki. Nah, ini pelajaran seperti ini bukan dari Islam. Laki-laki perempuan tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Namanya laki-laki itu adalah pengatur untuk wanita. Sehingga tidak bisa kemudian istri menjadi pemimpin rumah tangga karena lebih kaya, istri menjadi pemimpin rumah tangga karena lebih cerdas, enggak bisa. Meskipun istrinya itu adalah seorang dokter, sementara suaminya ini hanya lulus SD, tetap saja pemimpin rumah tangga tersebut adalah suaminya. Keputusan di tangan suami, bukan di tangan istri. Karena ini adalah masalah kepemimpinan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah cara mengatur shaf di dalam salat jamaah.
Dan ini sekaligus menunjukkan wanita boleh sholat berjamaah di masjid. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang melarang para wanita sholat jamaah di masjid. Ada di daerah Cemani, ibu-ibu kalau datang ke masjid itu dimarahi oleh imamnya. Oh, ibu-ibu neng masjid, mulai kabeh, dimarahi. Sehingga sekarang itu masjidnya sepi, nggak ada yang datang lagi. Kenapa? Masyarakatnya udah kapok sholat ke situ. Datang baik-baik, dimarahi, diusir. Nah, maka sebenarnya di masa Nabi tidak diusir. Nabi hanya mengatakan sebaik-baik saf wanita paling belakang. Nabi nggak mengusir, tapi beliau mengatur. Para wanita kalau ngatur saf mulai belakang dulu, belakang penuh baru depannya, dan seterusnya. Tetapi meskipun demikian, mana lebih utama salat wanita di masjid atau di rumah? Kita baca hadis berikutnya, hadis 60. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati, salat wanita fi baitiha, di rumahnya, afdal, lebih utama, min salatiha, daripada salatnya fi hujratiha, pada halaman rumahnya, wa salatuha fi makhda'iha, sementara salatnya di dalam gudang rumahnya, afdalu, lebih utama, min salatiha, daripada salatnya fi baitiha, di dalam rumahnya, maksudnya pada ruangnya, ya, ruang apa? Ruang tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat perempuan di tempat yang lebih tersembunyi, yaitu di rumahnya sendiri, lebih utama daripada salat di tempat yang terbuka atau yang tidak tersembunyi, yaitu di masjid. Maka semakin tersembunyi untuk perempuan lebih utama. Salat di masjid atau di rumah? Lebih utama di rumah untuk perempuan. Salat di rumah, rumah ini ada halaman yang bisa dilihat oleh orang-orang luar, ada bagian dalam rumah. Lebih utama mana? Di luar, di halaman, atau di dalam ruangan rumah? Lebih utama dalam ruangan rumah. Kemudian ruangan rumah ini masih ada yang lebih tersembunyi lagi. Paling belakang sono ada gudang, nah, tempat penyimpanan barang-barang yang biasanya gelap gulita tempat tersebut. Nah, salat di situ lebih utama. Kenapa? Semakin tersembunyi semakin utama. Ini hukum khusus untuk perempuan. Adapun laki-laki sebaliknya, semakin terbuka semakin utama. Ya. Dia salat di rumahnya boleh sah, tetapi kurang utama menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali haram, tidak boleh. Karena salat di rumah untuk laki-laki tidak boleh kecuali ada udzur, harus datang ke masjid. Nah, maka ke masjid lebih utama karena lebih terbuka. Dia keluar dari rumahnya, kelihatan orang banyak. Salat berjamaah di masjid lebih utama, pahalanya lebih besar. Tapi untuk wanita lebih utama di rumah masing-masing. Tetapi Nabi tidak pernah melarang para wanita untuk salat di masjid. Sehingga para wanita di masa Nabi terbagi dua. Ada yang lebih suka salat di rumah karena Nabi mengatakan salatnya di rumah lebih utama. Ada yang lebih suka di masjid karena bisa mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi setelah salat memberikan tausiah, bisa mendengar tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing punya kecenderungan. Yang cenderungnya lebih suka di rumah, silahkan salat di rumah, nggak ada masalah. Yang cenderungnya di masjid, silahkan ke masjid, nggak ada masalah. Yang penting datang ke masjid dengan adab. Seperti yang sudah kita bahas dulu. Jangan perempuan pergi ke masjid bawa parfum, pakai parfum, terbau bau wanginya oleh orang-orang yang dilewati, haram, nggak boleh. Ke masjid nutup aurat. Jangan ke masjid berundulan, nggak pakai jilbab. Bahkan ada sebagian wanita datang ke masjid pakai celana cekak, masya Allah. Celana cekak, Pak. Di atasnya apa? Di atasnya lutut. Nah, ini diusir oleh guru saya di Tuban. Beliau mengatakan, wanita, maaf Bu, nggak boleh di sini. Kalau di sini panjenengan saya usir. Pakai sarung dulu. Pakai sarung boleh masuk masjid. Jadi waktu itu ada wanita nongkrong di masjid. Mungkin sama suaminya mampir di situ, tapi pakai celana cekak. Nah, diusir sama beliau. Nggak sopan sama masjid ini. Wanita masuk masjid harus menutup auratnya. Jangan pakai celana begitu cekak begitu. Harus nutup kepalanya, jilbabnya dipakai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.